Karena kreatif itu sebetulnya sudah mewakili secara keseluruhan. Wong kita disebutnya konten kreator kok. Hanya satu ya teman-teman. Ya kitanya harus kreatif. Sudah nggak ada lagi. Gaji yang kita dapatkan dari AdSense sama sekali tidak tergantung kepada jumlah subscribe channel teman-teman. Apakah dengan bertambahnya subscribe memang menjamin akan secara otomatis bertambahnya pula penghasilan kita dari AdSense? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, pokoknya segala sesuatu itu kita asikin saja. Hari ini Kang Asik katakan dengan keyakinan dan pengalaman yang terjadi di lapangan selama ini bahwa jadi YouTuber itu tidak diwajibkan pinter dan pro. Jadi tidak selalu seperti itu. Untuk itu mari kita berbincang sejenak seputar perkembangan channel YouTube kita masing-masing tentunya. Alhamdulillah kalau memang perkembangan channel teman-teman semua semakin dinamis. Artinya grafiknya semakin menaik ke arah kebaikan. Itu artinya potensial untuk berhasil semakin nampak di depan mata. Insya Allah ya, yang penting kita terus berusaha. Tapi bagaimana dengan beberapa channel teman-teman atau termasuk channel Kang Asik sendiri? Ya sepertinya selama ini seperti jalan di tempat, akan tetapi ya tidak begitu juga, maju step by step, sedikit demi sedikit. Ya daripada tidak berjalan sama sekali, kan seperti itu ya teman-teman. Artinya ya walaupun berjalan agak lambat lah, alhasil untuk menghasilkan dan popularitas dengan sendirinya terhambat pula. Tapi yang penting kita semangat. Tapi semuanya ya jangan pernah kita jadikan untuk patah semangat dan mundur dari YouTube. Karena capek ya, apalagi yang sudah di atas 6 bulan punya subscribe yang banyak, ya jam tayang yang lumayan, jangan tinggalkan sayang. Percaya dan yakinilah pokoknya bahwa kita masih sangat banyak teman-teman yang baik di platform YouTube ini, dan insya Allah akan saling bantu di YouTube, yaitu tergantung bagaimana kita tentunya. Apabila kita baik ya orang lain pun akan baik, insya Allah. Apakah dalam pemikiran teman-teman semua, kadang dalam hati kita itu suka ada beberapa pertanyaan nih. Khususnya ini yang berhubungan dengan kemajuan dunia nge-YouTube kita. Ya pertanyaan itu seputar kurang lebih nih ya. Bersatu nih. Kenapa ya kita berkiprah di YouTube itu disebutnya konten kreator? Kemudian yang kedua, apakah kalau kita terjun di YouTube harus punya keahlian khusus seperti misalnya punya basic IT atau informasi teknologi, punya ilmu editing video, punya ilmu public speaking yang sempurna sehingga bicaranya lancar? Atau mungkin punya peralatan komputer, baik laptop ataupun desktop yang canggih, atau kamera dan HP yang mahal dan yang paling terkini. Selanjutnya yang ketiga, apakah jadi YouTuber itu kita terlebih dahulu harus terkenal di media sosial seperti di Facebook atau di Twitter, di Instagram dan medsos lainnya? Yang keempat, atau mungkin teman-teman sebagai sahabat YouTuber Kang Asik mempunyai pertanyaan yang lain selain yang Kang Asik ungkapkan tadi. Ya karena walaupun kita sama-sama berkiprah di YouTube nih ya, bisa saja masalah dan kendala yang kita alami itu tentunya akan berbeda. Nah maka untuk itu silakan teman-teman berpendapat ya di komentar Kang Asik. Baik teman-teman, karena hari ini judulnya adalah tentang diskusi, tentang tukar pemikiran dan pengalaman. Jadi lebih simpelnya bahwa hari ini kita sharing yang ringan-ringan saja tentang cerita konten di platform YouTube. Tentu hal ini atas pengalaman dan perjalanan selama saya nge-YouTube ya. Yang paling inti adalah jaga mental kita terutama teman-teman ya. Kita harus selalu percaya diri dan yang terpenting low profile dan sopan santun. Ya bukan berarti saya sopan ya, enggak. Ini kan tadi saling mengingatkan. Jadi dengarlah, kemudian bacalah dan responlah apa yang harus kita ambil manfaatnya untuk kemajuan positif channel kita dan pemikiran kita.
Jadi teman-teman, sederhananya kalau menurut pendapat Kang Asik adalah apabila di luaran sana ada sesuatu hal yang negatif, kemudian menghambat kemajuan kita dan menghambat channel kita, ya jangan ragu, maka tinggalkanlah dan abaikanlah agar nalar dan pemikiran kita itu selalu terisi dengan hal-hal yang positif yang akan terus menjadi kekuatan lahir dan batin kita sendiri. Insya Allah akan seperti itu. Andai kita ingin jadi YouTuber harus terkenal dulu di media sosial lain seperti di Facebook, kemudian Twitter, atau mungkin Instagram, serta media sosial lainnya, Kang Asik pikir ini adalah sesuatu yang tidak mutlak teman-teman. Tidak harus seperti itu ya. Contoh sederhananya begini. Andai kita mau memberikan dan menyampaikan sebuah pengalaman tentang bagaimana cara membuat thumbnail atau banner YouTube yang mudah dan simpel di dalam channel kita. Misalnya ya. Apakah dari pihak YouTube sendiri ada keharusan bahwa kita harus memiliki akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram? Kang Asik yakini ya bahwa ini 100% tidak ada prasyarat seperti itu. Yang terpenting walaupun misal sangat sederhana konten video kita, apabila pembahasannya memuaskan kepada penonton dan mewakili apa yang penonton butuhkan dengan cara penyampaiannya yang sederhana dan tidak berbelit-belit, maka insya Allah lambat laun channel kita akan semakin berkembang secara alami dan dikenal oleh publik. Itu sih yang Kang Asik perhatikan selama ini ya teman-teman. Tapi bagaimana ya dengan teman-teman? Mungkin punya pendapat lain? Silahkan pula untuk berkomentar lagi. Sebenarnya semakin kita mencari informasi dan semakin kita memperbanyak rujukan tentang bagaimana sih tekniknya YouTube tanpa kita batasi dengan kemampuan sendiri, maka yang terjadi kita akan semakin pusing teman-teman, kemudian bingung dan tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan mental kita akhirnya menjadi drop. Mengapa alasannya mental kita bisa jadi ngedrop Kang Asik? Karena setiap kali kita punya ide dan kemudian ingin membuatnya ke dalam konten video di channel kita, dalam pikiran kita kadang-kadang ini ternyata orang lain sudah banyak yang buat, dan kita andai pun mungkin memaksakan diri untuk membuat tidak akan sehebat mereka. Inilah akibatnya apabila konten kreator kebanyakan menyimak video orang lain untuk menjadi sumber inspirasi, tetapi tidak mengukur dengan kemampuan diri yang ada. Padahal kalau kata Kang Asik dan pengalaman Kang Asik ya teman-teman, ya lakukanlah dengan kemampuan kita apa adanya. Yang penting kreatif. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh ingin seperti channel orang lain yang kemajuannya sangat pesat menurut pemahaman kita itu ya. Padahal sebenarnya belum tentu benar, karena nyaris rata-rata secara umum ini ya, melihat kehebatan channel kreator itu hanya pada jumlah subscribe dan jam tayangnya saja. Sejatinya padahal tidak mutlak seperti itu. Atau walaupun memang konten kreator terkenal ya, kalau baru membuat channel ataupun konten videonya subscriber dan viewernya masih sedikit, kan bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi itu bukan jaminan untuk subscribe dan jam tayang seperti itu. Mengapa Kang Asik berpendapat seperti ini? Sebab antara channel yang sudah dimonetisasi dan belum dimonetisasi, kalau menurut Kang Asik ya secara global bahwa perbedaannya itu sangat tipis ya. Nomor satu nih, bagi channel yang belum monetisasi, urusan subscribe dan jam tayang ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Asal mau berjuang, asal mau kerja keras, ternyata teman-teman, untuk urusan subscribe dan jam tayang itu relatif mudah untuk kita dapatkan. Tinggal tanya saja pada diri sendiri sebetulnya ya, dan kemampuan diri sendiri. Sudah siapkah apabila channel kita dimonetisasi? Karena kenapa Kang Asik berbicara seperti ini? Kalau untuk subscribe dan jam tayang silakan saja. Teman-teman sangat banyak sekali kan buktinya sekarang yang menjual dan sebagainya. Kalau memang ingin cepat dimonetisasi, ya sudah silakan beli.
Ya, itu terserah ya keputusan teman-teman. Karena ya, apa yang kita lakukan ya nanti balik lagi kepada diri sendiri. Jadi, untuk urusan yang ini Kang Asik tidak ingin campur tangan. Yang penting berusaha dan tidak merugikan orang lain. Itu kalau kata Kang Asik. Yang kedua nih, bagi channel yang sudah monetisasi, urusan subscribe nih dan jam tayang bukan berarti tidak sepenting ketika kita belum dimonetisasi. Akan tetapi teman-teman, apakah dengan bertambahnya subscribe memang menjamin akan secara otomatis bertambahnya pula penghasilan kita dari AdSense? Gak seperti itu ternyata teman-teman. Kang Asik katakan bahwa gaji yang kita dapatkan dari AdSense sama sekali tidak tergantung kepada jumlah subscribe channel kita. Akan tetapi yang sebenarnya adalah sangat mutlak bergantung kepada tingginya dan berkualitasnya serta dibutuhkannya konten video kita sebagai karya konten kreator yang mengerti dan memberikan semua kebutuhan penontonnya yang bermanfaat. Itu ya kalau Kang Asik rasakan dan Kang Asik lihat. Sehingga apabila kebutuhan penonton kita terpenuhi dan merasa puas, maka dengan sendirinya jumlah viewer pun akan meningkat pula dengan sendirinya sebetulnya teman-teman. Apabila penonton meningkat, maka YouTube akan merekomendasikan video kita itu ke lebih banyak penonton lainnya. Lebih spesifik lagi tentunya yang sejenis ya temanya. Apabila rekomendasi YouTube kita dapatkan dengan sempurna, maka kesempurnaan penghasilan pun dengan sendirinya akan kita dapatkan dari AdSense. Karena kita sebagai konten kreator, kuncinya sebetulnya secara keseluruhan hanya satu ya teman-teman. Ya kitanya harus kreatif, sudah nggak ada lagi. Karena kreatif itu sebetulnya sudah mewakili secara keseluruhan. Wong kita disebutnya konten kreator kok. Jadi kadang-kadang kalau kata ngasih ya percuma kalau alat pendukung misalnya komplit, kemudian modern, serta konten kreatornya pinter nih ya, luar biasa pokoknya tidak diragukan. Tapi malas, itu dijamin tidak akan jadi apa-apa. Saya Kang Asik, berjumpa lagi di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.